Halo semuanya, kenalin nama aku Iko Mangdio Prayita Sadendra. Aku dari Universitas Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi. Di sini aku mau bawain salah satu materi dari mata kuliah Digital Society, yaitu materi Digital Policy. Jadi sebelum itu kita harus membahas dulu mengenai makna dasar dari kebijakan atau polisi sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, polisi atau kebijakan itu ada banyak sekali di kehidupan kita, mulai dari rumah, dari sekolah, hingga di lingkungan sekitar kita. Jadi teman-teman harus tahu kebijakan ini atau polisi ini bukan sekedar soal undang-undang atau peraturan pemerintah, tetapi kebijakan ini adalah penuntun kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Jadi supaya kita nggak bingung dalam melakukan segala aktivitas, maka terciptalah kebijakan. Nah, di sini juga terdapat 3 level dari kebijakan itu sendiri. Yang pertama adalah kebijakan pribadi. Jadi sesuai namanya, ini adalah kebijakan yang kita buat dari diri kita sendiri untuk kita sendiri. Contohnya seperti ketika kita berencana untuk memulai pola hidup sehat, maka kita harus menjadwalkan pola makan kita dan juga jadwal olahraga kita. Lalu untuk level yang kedua yaitu kebijakan institusi, di mana kebijakan institusi ini biasanya terdapat pada tempat-tempat seperti kantor atau sekolah. Contohnya seperti aturan berseragam di sekolah atau aturan cuti karyawan di kantor. Lalu yang ketiga yaitu aturan kebijakan publik yang biasanya dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah orang banyak. Contohnya seperti aturan BPJS atau aturan ujian nasional. Nah, untuk kebijakan publik ini biasanya seringkali dibuat top down atau tradisional, di mana keputusannya itu dibuat dari atas lalu dilaksanakan ke bawah. Jadi memang keterlibatan warga ini cukup terbatas pada kebijakan publik ini. Lalu untuk hubungannya dalam dunia digital, seperti yang kita tahu, di era sekarang ini, di era digital, kita perlu yang namanya perlindungan data pribadi atau praktik-praktik seperti digital parenting, di mana data kita ini gampang sekali berseliweran di internet, dan juga kita atau nanti sebagai orang tua kita harus membuat aturan kepada anak-anak kita dalam menggunakan gadget supaya tidak mudah kecanduan. Ada juga slogan yang penting dalam dunia digital yaitu sharing sebelum sharing, di mana adalah kebijakan moral untuk kita tidak asal menyebarkan informasi palsu di media sosial. Jadi intinya kebijakan itu ada di mana-mana, dari hal kecil sampai di rumah, di negara, sampai di internet. Tujuannya adalah supaya kita hidup lebih teratur, aman, dan nggak salah arah.